Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 27 Mei 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, seorang santri di Pondok Pesantren Baitur Rahman, Desa Parahu Sorat, Kecamatan Batang Onang, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara ditemukan tewas di dalam pondok. Korban diduga dianiaya kakak kelasnya hingga tewas dan di sekujur tubuh korban dipenuhi luka akibat kekerasan. AS, seorang santri kelas 2 tingkat Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Baitur Rahman, Desa Parahu Sorat, Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di lokasi Pondok Pesantren Baitur Rahman. Kondisi korban saat ditemukan di sekujur tubuhnya penuh luka lebam yang diduga akibat penganiayaan. Mendapat laporan dari pihak Pondok Pesantren, Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Di lokasi pondok pesantren, polisi langsung memasang garis polis line dan meminta keterangan dari beberapa saksi yang berada di lokasi pondok pesantren. Sementara itu, jenazah santri AS langsung diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Tapsel dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara untuk dilakukan otopsi. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Syamardana LH mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Di sekujur tubuh korban terdapat luka lebam yang diduga akibat penganiayaan. Sedangkan pelaku kekerasan diduga lebih dari satu orang yang sudah teridentifikasi dan masih dalam pengejaran. Dugaan sementara adalah yang bersangkutan adalah dianiaya yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk pelaku melihat dari kondisi korban dan keterangan para saksi-saksi, ini pelakunya lebih dari satu orang. Untuk jenazah itu ditemukan di pondok tidak jauh dari pondok pesantren atau gubuk, itu tidak jauh dari pondok pesantren. Pasca ditemukan santri meninggal, suasana di Pondok Pesantren Baitur Rahman terlihat sepi dari aktivitas seperti biasanya. Petugas Satreskrim Polres Tapanuli Selatan masih terus berupaya mengungkap peristiwa meninggalnya santri tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Medan mengalami peningkatan kasus stunting mencapai 550 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2022. Ya, meski secara jumlah mengalami kenaikan, namun dari prevalensi kasus stunting tidak mengalami kenaikan apabila dilihat dari jumlah anak balita. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Medan, Dr. Helena Rugun mengatakan kasus stunting di Medan pada tahun 2022 sebanyak 550. Namun, jika dilihat dari prevalensi jumlah balita hanya mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari tahun 2021. Dikatakan sampai saat ini berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kabid Kesmas Dinkes Kota Medan menjelaskan, lokasi fokus prioritas Kota Medan tahun 2022 sebanyak 63 kelurahan berdasarkan surat keterangan Wali Kota Medan nomor 440/32 tentang penetapan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di wilayah Kota Medan. Untuk mengatasi kasus stunting yang berjumlah 550 kasus di Kota Medan, akan dilakukan penanganan oleh tim satuan tugas dan mendirikan pos cegah stunting di seluruh puskesmas. Dikatakan secara umum kasus stunting tidak membuat anak sakit, tetapi secara pertumbuhan panjang dan tinggi anak biasanya tidak seperti anak normal lainnya. Dan ia berharap kepada seluruh masyarakat jika melihat perkembangan anak secara panjang dan tinggi tidak normal, hendaknya langsung diperiksa ke rumah sakit terdekat untuk dapat ditangani secara tepat. Membuat pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pos gizi cegah stunting, yaitu pos gizi chatting, dan kita lihat sendiri di beberapa kelurahan sudah mulai mengadakan pemberdayaan dalam bentuk pos gizi chatting, seperti yang sudah dibentuk di wilayah kerja Puskesmas Medan Deli. Sudah ada pos gizi chatting di mana seluruh anak-anak kasus stunting yang ditemukan di wilayah kerja tersebut dilakukan intervensi dengan pemberian PNT lengkap selama 12 hari
pemberian pendidikan kepada ibunya untuk mengatasi pola asuh yang salah, mengatasi infeksi dengan mendatangkan juga dokter-dokter spesialis untuk melakukan edukasi dan pengobatan. Dan kami berharap dengan adanya nantinya pos gizi chatting di setiap kelurahan bisa mengatasi seluruh kasus stunting di Kota Medan. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, harga minyak goreng kemasan pada sejumlah pasar tradisional di Gunung Sitoli mulai normal dan terjangkau masyarakat. Sementara itu penjualan minyak goreng di sejumlah swalayan masih cenderung mahal. Saat ini harga minyak goreng khususnya minyak kemasan dari berbagai merek dan ukuran masih bervariasi. Di sejumlah pasar tradisional di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, harga minyak goreng kemasan Rp16.000 per liter. Harga tersebut turun Rp2.000 jika dibandingkan pada 2 minggu sebelumnya dengan harga Rp18.000 per liternya. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Amasindin Raha mengatakan bahwa stabilitas harga minyak goreng didukung dari pihak agen yang menurunkan harga minyak kepada para pelanggan karena sudah menjadi pelanggan tetap sehingga harganya terjangkau untuk masyarakat. Agen minyak goreng yang merupakan langganan mereka berasal dari Sibolga dan juga Kota Medan. Minyak goreng dari modal 20.000 kemarin itu udah turun menjadi 16.000 sekarang harganya. Yang 1 liter itu bang? Yaitu yang 1 liter 16.000, 16.500 yang bermerek. Kalau minyak curah dia dari sekarang sudah 14.500 sampai 15.000 penjualan dari 18.000. Sementara itu berbeda dengan di sejumlah pasar swalayan di Gunung Sitoli, harga minyak goreng kemasan umumnya cenderung masih tinggi yakni Rp28.000 per liternya atau Rp56.000 untuk kemasan isi 2 liter. Pengelola pasar swalayan Agus Gia mengatakan perbedaan harga ini terjadi akibat proses distribusi dan juga dipengaruhi jasa angkutan penyeberangan laut dan darat menuju sentra pasar di Pulau Nias. Warga mendesak pemerintah untuk segera menindak pelaku usaha minyak goreng yang belum juga menstabilkan harga minyak. Pemirsa, Badan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya membuka kesempatan bagi para pekerja multisektor menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah yang menyediakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai dan warganya dari dana APBD. Beragam bentuk kecelakaan kerja hingga mengakibatkan cacat fisik dan kematian bagi sejumlah pekerja multisektor mendorong pihak BPJS Ketenagakerjaan terus bersosialisasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah instansi dan kepolisian di lapangan, beberapa bentuk kecelakaan lalu lintas terjadi dengan korban yang merupakan pekerja sektor industri rumah tangga, pekerja kebun, pedagang, serta nelayan termasuk pegawai pemerintah maupun swasta. Santunan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah disiapkan saat terjadi kecelakaan kerja dengan diberikan berupa biaya pengobatan dan kematian. BPJS Ketenagakerjaan juga bermanfaat untuk jaminan hari tua dan beasiswa. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera, Sanko Simanulang, mengatakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Kepulauan Nias dan wilayah Sumatera Utara terus ditingkatkan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membuka kesempatan bagi pekerja multisektor sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bekerja katakanlah di perusahaan, maka kewajiban dia membayar itu. Kalau masyarakat banyak, siapa sebenarnya orang tua atau ayah daripada petani pedagang itu? Pemerintah. Maka pemerintah harus ada politik anggaran. Membayar dari APBD bagi prioritas yang miskin. Pekerja miskin. Kalau dia sendiri yang bayar nggak mampu dia walaupun hanya 16.800. Jadi kita berharap seluruh 5 kabupaten kota di sini berkenan menganggarkan paling tidak ya 5.000 untuk satu kabupaten kota. Pemerintah daerah di 5 kabupaten kota sekepulauan Nias diikutsertakan untuk terus mendukung instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya memiliki peraturan daerah berkaitan pemberian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pegawai non-ASN serta pekerja lainnya dari kalangan ekonomi lemah. Untuk tahun 2024, seluruh non-ASN kita tanggung
untuk mengikuti 2 program daripada Dinas Tenaga Kerja, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan catatan semua iuran itu ditanggung melalui APBD. Pemirsa, informasi terkait penerimaan peserta didik baru akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pendaftaran tahap 1 penerimaan peserta didik baru SMK dan SMA Negeri se-Sumatera Utara dibuka pada 9 Mei 2022 dan telah ditutup kemarin malam 26 Mei 2022. Ya, benar sekali Zizi. Jadwal pelaksanaan PPDB tahap 2 mulai 27 Mei 2022 hari ini hingga 29 Mei yang meliputi jalur zonasi, seleksi, nilai rapor, dan pemeringkatan calon peserta didik SMK dan juga SMA. Jumlah pendaftar PPDB pada tahap pertama sampai dengan tanggal 26 Mei 2022 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat sebanyak 126.407 orang dengan rincian SMK dengan daya tampung SMK tahap 1 dengan total 57.915 orang. Jumlah peserta pendaftar SMK 39.297 orang atau sekitar 169,6%. Dengan rincian afirmasi 17.434 orang, perpindahan orang tua, anak guru, dan nakes COVID-19 sebanyak 153 orang, zonasi 21.362 orang, dan sementara untuk daya tampung SMA tahap 1 50% dari total 56.298 orang. Sedangkan jumlah pendaftar SMA sebanyak 87.110 orang dengan rincian afirmasi 32.916 orang, perpindahan orang tua, anak guru, dan nakes COVID-19 sebanyak 1.350 orang, sementara prestasi nilai rapor 50.864 orang, dan prestasi hasil lomba 1.980 orang. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun, mengatakan, untuk pelaksanaan PPDB tahap 2 meliputi SMK, seleksi nilai rapor, dan SMA jalur zonasi, dan pada tahap 1 dilaksanakan mulai 31 Mei 2022 dan berakhir Kamis 21 Juni 2022 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedangkan seleksi dan peringkatan dilaksanakan 22 hingga 24 Juni 2022. Pengumuman kelulusan PPDB tahap 1 pada hari Senin 25 Juni 2022 dan pendaftaran ulang peserta didik yang lulus tahap 1 dan 2 dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni hingga 2 Juli 2022. Yang berhak dan tidak berhak karena ada domisili lain, karena kuota kan terbatas ini, ya, dan ini Sumatera Utara Indonesia milik kita. Nah, saya yakin dan percaya dengan sekarang terus kami menurati melalui posisi saya sebagai inspektur gitu ya, sering saya menurati kepada seluruh jajaran termasuk hari ini Pak, saya akan menurati seluruh sekolah, kembali saya surati jangan bermain-main dengan PPDB ini. Melalui, tapi dalam kedudukan saya sebagai inspektur kan pengawas, jadi dari sisi kita pakai mudah-mudahan sih meminimalisasi niat-niat yang kurang bersahabat dengan kebaikan dan kebenaran dalam rangka PPDB. Penerimaan peserta didik baru yang beberapa waktu lalu itu memang luar biasa. Masyarakat lebih terbuka, lebih paham, lebih tahu, apalagi
ternyata teman-teman banyak juga yang menyampaikan melalui media online, luar biasa itu. Jadi dengan walaupun saya tidak bisa memberikan apa-apa, minimal penghormatan dan rasa terima kasih saya, terima kasih kepada teman-teman, kepada pimpinan redaksi dan kepada pimpinan perusahaan, itu sangat membantu. Kita ke sorotan lainnya pemirsa. SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang merupakan salah satu sekolah unggulan di Sumatera Utara karena memiliki segudang prestasi yang cukup membanggakan. Capaian prestasi ini membuat banyak sekolah menjadikan SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang sebagai studi perbandingan agar dapat diterapkan di sekolah mereka. Salah satu sekolah yang cukup tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan SMK Negeri 1 Beringin yakni SMK Negeri 1 Payakumbuh, Sumatera Barat yang pagi tadi melakukan kunjungan ke SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang. Rombongan SMK Negeri 1 Payakumbuh ini berjumlah 52 orang terdiri dari kepala sekolah, pengurus OSIS, majelis perwakilan kelas, wakil kesiswaan, dan para guru serta pengurus sekolah. Dalam kunjungannya selama 2 hari, para siswa berkesempatan meninjau ruang kelas, perpustakaan, ruang praktek, dan meninjau areal sekolah yang cukup luas dengan penataan lingkungan dan taman yang cukup asri. SMK Negeri 1 Beringin memiliki beberapa prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prestasi yang sudah berhasil diraih diantaranya penghargaan Adiwiyata Mandiri, memiliki lembaga sertifikasi profesi, bursa kerja khusus, masuk ke dalam kelompok sekolah pusat unggulan. Saat ini SMK Negeri 1 Beringin menuju program gerakan sekolah menyenangkan untuk menjadi pilot proyek sekolah masa depan dari 24 SMK negeri yang ada di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Utara. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Payakumbuh Yunita Rosanti mengatakan, dipilihnya SMK Negeri 1 Beringin sebagai tempat untuk berbagi dan berkolaborasi karena keberhasilan pendidikan SMK Negeri Beringin sudah teruji, terlebih lagi pernah dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Anak-anak kami suruh cari sendiri alternatif, lalu mereka usulkan SMK 3 Pekanbaru, lalu ada SMK Beringin, lalu mereka memilih Beringin dengan satu pematik sebenarnya, yaitu kok Pak Presiden bisa datang ke sini. Nah, berarti ada yang istimewa di SMK 1 Beringin. Setelah ini kita berharap tidak habis kunjungan ini karena sekarang pandemi mengajarkan kepada kita 2 hal, bahwa tidak ada jarak yang jauh, tidak harus bertemu tatap muka. Nah, ini anak-anak ini saya akan bilang sama Pak Ilyas, setelah ini kita akan sering diskusi-diskusi untuk menerapkan tadi berubah, berbagi, dan berkolaborasi sehingga mungkin apa yang baik di SMK 1 Beringin ini bisa diduplikat di SMK 1 Payakumbuh, dan yang apa yang baik di SMK 1 Payakumbuh juga bisa diduplikat juga di sini. Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Payakumbuh, Septia Rahmawati, mengatakan bahwa sangat terkesan dengan lingkungan sekolah yang asri dan disiplin siswanya serta sarana praktek yang lengkap dan memadai. Yang pertama mungkin ini sekolahnya bagus ya Bu, dapat juga dijadikan contoh nih untuk di Payakumbuh nih. Fasilitas yang lengkap, mulai dari ruangan tata busana, setiap jurusan itu ada tempat untuk pelatihannya Bu. Nah, jadi teman-teman yang lain pun juga ramah di sini. Jadi saya merasakan agak senang. Bahkan bukan agak senang lagi, tapi senang sekali bisa mengambil pelajaran dari sekolah SMK 1 Beringin ini. Selama 2 hari, para siswa SMK Negeri 1 Payakumbuh akan melakukan kolaborasi, berbagi, dan sharing dengan sekolah SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang, akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing sekolah. Guna mewujudkan SMK Negeri 1 menjadi sekolah yang unggul, diawali dari pembentukan karakter dan pembenahan lingkungan sekolah. Ya, untuk menjadikan seluruh peserta didik siap pakai, maka pendidikan vokasi terus ditingkatkan dengan menyediakan berbagai sarana dan juga prasarana yang terdapat di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin, Ilyas, mengatakan untuk menjadikan Sekolah SMK Negeri 1 Beringin sebagai salah satu sekolah yang unggul, saat ini SMK Negeri 1 melaksanakan program gerakan sekolah menyenangkan guna menjadi pilot proyek sekolah masa depan dari 25 SMK negeri yang ada di Indonesia. Dikatakan, jika lingkungan sekolah menjadi
sudah menjadi lokasi tempat belajar yang menyenangkan, maka secara tidak langsung seluruh peserta didik akan memiliki keinginan untuk giat belajar agar terampil sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kepala Sekolah SMK Negeri Beringin 1, Sri Deli Serdang Ilyas menjelaskan, untuk menjadikan agar seluruh siswa memiliki keinginan belajar dengan sungguh-sungguh, seluruh tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut juga mempunyai jiwa pengajar yang berkarakter. Terkait dengan banyaknya sekolah menjadikan SMK Negeri 1 Beringin menjadi lokasi studi banding dari sejumlah sekolah SMK yang ada di Sumatera Utara maupun dari provinsi lain karena semua pihak di sekolah tersebut saling bersinergi untuk menjadikan SMK Negeri 1 Beringin menjadi sekolah yang unggul. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara selalu mendukung seluruh program yang ada di sekolah, sehingga hal itu juga menjadikan SMK Negeri mampu mewujudkan berbagai program yang memajukan sekolah. Sekolah ini bisa menjadi tempat untuk studi banding bagi sekolah lain. Yang jelas bahwa pertama dalam membangun sekolah ini yang pertama kita bagaimana menerapkan pendidikan karakter di sekolah ini dulu. Ketika karakter itu sudah dipunyai oleh warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan seluruh pegawai, maka lanjutannya adalah membenahi lingkungan. Dan lingkungan kita ini memang saya sebagai kepala sekolah membentuk yang bernuansa biofilik, sehingga sekolah ini betul-betul seperti natural gitu, alami begitu. Jadi upaya seperti itulah. Dan selanjutnya bahwa kita upaya kita selanjutnya adalah bagaimana mengupayakan ide-ide yang bagus yang terkait dengan lingkungan, sehingga kesannya bahwa bukan terkesan ya, kita berupaya bagaimana anak-anak bisa nyaman di sekolah ini. Untuk membuat setiap peserta didik memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, ruang praktikum selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pemirsa, sejumlah informasi seputar Sumatera Utara masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, bahan daur ulang seperti botol bekas, bungkus pewangi, baju, dan bungkus susu yang selama ini dibuang ternyata dapat dimanfaatkan. Ya, benar sekali. Di tangan ibu-ibu kreatif, barang bekas dan daur ulang tersebut dapat diubah menjadi tas yang unik dan bernilai seni, bahkan bernilai ekonomis. Warga Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dapat mengolah barang yang biasanya tidak berharga ini bisa menjadi barang unik seperti tas untuk undangan dan untuk anak muda masa kini. Awalnya sekedar mencoba, para kaum ibu muda ini mengisi waktu luang untuk membuat kreasi tas dari bahan daur ulang. Proses pembuatan tas dengan bahan daur ulang diawali dengan memotong bagian bungkus pewangi dan bungkus susu. Kemudian menjalinnya menjadi hingga menjadi satu tas yang bernilai ekonomis.
Begitu juga dengan botol minuman yang digunakan hanya beberapa bagian saja, kemudian dibaut menjadi sebuah tas. Harga tas ini dijual bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Pemasaran tas ini sudah sampai keluar daerah, namun karena keterbatasan modal, sehingga para kaum ibu ini hanya menyiapkan tas berdasarkan pesanan saja. Pengrajin mengaku mereka tidak memiliki dana untuk membuat tas dengan jumlah yang banyak, karena bahan daur ulang ini dibeli dari pengumpul sampah. Salah seorang pengrajin tas, Sriwati, mengatakan hasil pembuatan tas mereka ini dalam waktu dekat akan dipamerkan di Plaza Supermall Binjai. Ide pembuatan berawal dari saat melihat tas milik teman mereka yang unik dan menarik. Berasal dari bahan daur ulang dan kemudian timbul ide untuk membuat tas tersebut. Awalnya sih lihat orang bawa ya, kok cantik. Sempet nanya juga sih beli atau gimana, rupanya ternyata orangnya buat sendiri. Jadi cobalah ditanya gimana cara buatnya, ternyata oh gampang kok. Jadi kebetulan ada temen yang memang sebelumnya udah bisa, dari sebelum saya bisa mereka udah bisa duluan. Jadi ya sama-sama lah, sambil belajar sambil buat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Objek wisata kebun stroberi yang berada di dataran tinggi di Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mading Natal, ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung yang datang berwisata bisa langsung memetik buah stroberi dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya di Brastagi yang terkenal sebagai penghasil buah-buahan, ternyata di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, tepatnya di Desa Hutanamale, buah stroberi juga tumbuh subur dan menjadi satu-satunya perkebunan stroberi di Mandeling, Natal. Perkebunan stroberi ini ditanami di atas lahan seluas 1 hektar yang dijadikan sebagai agrowisata. Lokasi ini menjadi tujuan utama bagi para wisatawan lokal. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang sejuk dengan pemandangan puncak yang indah. Dan pengunjung dapat memetik sendiri buah stroberi langsung dari kebunnya. Selain memetik langsung buah stroberi, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan keluarga. Salah seorang pengelola perkebunan stroberi, Darwin Pulungan, mengatakan lahan untuk agrowisata ini seluas 1 hektar lebih. Ya, lahan kita untuk agrowisata Puncak Sorik Marapi ini, lahan stroberi yang sudah ada sekitar lebih kurang 1 hektar. Ini orang-orang yang berkunjung ke tempat kita ini antusias sekali untuk memetik stroberi, ya, petik sendiri. Ya. Sementara itu, para wisatawan sangat antusias menikmati sensasi memetik langsung buah stroberi yang sudah matang. Dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Pengunjung tentang adanya agrowisata stroberi ini seperti apa? Ya, cukup menyenangkan buat bawa berlibur keluarga, sama bisa langsung memetik ke batangnya, sungguh menyenangkan lah keluar. Untuk harga sendiri sangat terjangkau. Pemirsa, kelompok Tani Berkat Desa Bulur Awar mulai beralih membuat fotosintesis bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Ya, fotosintesis bakteri tersebut dapat mempercepat dan menyuburkan pertumbuhan tanaman serta mampu menjadikan hasil panen yang lebih maksimal. Cara pembuatannya ya. Fotosintesis bakteri larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari telur, penyedap makanan, saus ikan. Paris Sembiring, salah seorang penggiat lingkungan, mengajarkan cara pembuatan fotosintetis bakteri, yakni campurkan 2 butir telur dan penyedap makanan serta saus ikan dan dikocok hingga tercampur dengan rata. Isi air mineral pada botol minuman plastik ukuran 1.500 ml dan tidak terlalu penuh sehingga masih terdapat rongga untuk udara. Lalu masukkan 3 sendok makan campuran bahan sebelumnya ke dalam botol yang sudah berisi air. Tutup rapat botol tersebut dan kocok hingga air menjadi keruh. Usai dikocok hingga keruh, jemur botol berisi larutan tersebut pada sinar matahari minimal 8 jam setiap hari selama 15-30 hari hingga larutan di dalam botol berubah warna menjadi merah agar bakteri fotosintetis siap digunakan. Aplikasi penggunaan fotosintetis bakteri, larutkan 10-15 ml, dicampurkan dengan 2 liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman.
Paris Sembiring yang didampingi Enek Laras dari penggiat pertanian mengatakan fotosintetis bakteri maupun ekoenzim sangat mampu menyuburkan tanah dan tanaman dan menghilangkan hama serta dapat meningkatkan kualitas rasa buah serta sayuran yang ditanam para petani. Kalau pupuk ekoenzim ini kan pupuk organik. Jadi jauh bedalah dengan pupuk-pupuk yang kita lihat selama ini, pupuk kimia. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik ini tentu untuk dari segi kesehatan juga sangat baik dan juga bisa menjaga alam kita ini tetap lestari. Karena di sini banyak masyarakat sebagai petani dan ada juga mungkin yang punya kolam ikan. Ini banyak manfaatnya nanti pembuatan ekoenzim. Bisa digunakan untuk pertanian dan juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Selain pembuatan ekoenzim, kita juga akan membuat PSB, fotosintesis bakteri katanya, nanti itu juga akan kita praktekkan di sini. Itu juga untuk pupuk pertanian di sini. Salah seorang anggota kelompok tani berkat Desa Bulu Awar Sibolangin Kabupaten Deli Serdang, Imelda Barus, merasa senang mendapatkan cara pembuatan fotosintetis bakteri dan ekoenzim karena dapat meningkatkan hasil pertanian para petani. Dikatakan pembuatan fotosintetis bakteri sangat gampang dan murah sehingga hal tersebut langsung dapat dipraktekkan oleh seluruh kelompok tani yang ada. Para petani berjanji akan langsung mulai pembuatannya dan akan mengaplikasikannya kepada tanaman di lahan pertanian warga. Menurut saya baguslah, soalnya dengan adanya pembuatan ekoenzim ini, pengalaman kita tambah satu, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi pembuatan ekoenzim, tanaman kita bisa menghasilkan karena subur tanahnya kan dapat menghasilkan. Semakin bagus tanaman kita, terus buahnya pun semakin banyak. Pokoknya bermanfaat lah gitu loh Pak. Bapak lihat sendiri kan, tengoklah masyarakatnya sangat bersemangat. Karena tahu sekarang pupuk kimia pun mahal Pak. Jadi dengan adanya pupuk organik ekoenzim ini ya baguslah. Jadi kita buat sendiri bisa mengurangi Pak, kimia, iya. Para kelompok tani saat ini dapat membuat dua jenis pupuk baru yang pembuatannya sangat mudah dan ekonomis, yakni ekoenzim dan fotosintetis bakteri. Pemirsa, informasi terkait kualitas kopi yang ada di Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa. Masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, pemirsa, kualitas kopi yang terdapat di Sumatera Utara membuat para pelaku usaha gabah kopi memiliki peluang besar untuk memasarkan kopinya hingga ke pasar dunia. Ya, berikut kita ikuti informasi selengkapnya.
Seperti yang dilakoni seorang pelaku usaha gabah kopi di Jalan Binjai. Setiap hari, ia menampung sekitar 2 ton gabah kopi dari petani yang ada di wilayah Sumatera Utara dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Gabah kopi yang dipasok ke gudang miliknya rata-rata memiliki cita rasa yang berkualitas, karena hasil kopi tersebut sudah mendapat pengakuan dari para penikmatnya. Gabah kopi ini langsung dijemur di terik matahari karena kualitas dan rasa kopi dapat dipengaruhi oleh tingkat kekeringan kopi sebelum diproduksi menjadi kopi minuman. Untuk mengeringkan gabah kopi ini, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan tenaga matahari. Adapun jumlah kopi yang masuk ke gudang kita ini setiap hari berkisar 10-20 ton per hari. Nah, adapun proses pengeringannya itu sebelum diholer harus dijemur setengah hari atau 4-5 jam bila matahari panas. Nah, kalau matahari kurang panas itu bisa sampai 8 jam. Nah, penjemuran kopi ini, pengeringan kopi ini harus menggunakan tenaga matahari. Karena tidak ada jalan yang lain. Apabila kita menggunakan yang lain, maka kualitas kopi akan berbeda. Setelah kering sesuai dengan standar yang dibutuhkan, kopi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin huller yang bertujuan untuk melepas kulit ari pertama kopi. Menurut anatomi buah kopi, kulit ari kopi adalah lapisan tipis yang menyelimuti biji kopi. Umumnya, kulit ari kopi berwarna keperakan dan akan sering terlihat pada proses roasting atau sangrai biji kopi. Fungsi mesin huller ini juga membersihkan biji kopi dari kulit tanduk dan kulit ari yang sudah mengering. Proses ini bertujuan agar menjadi biji kopi beras atau dikenal dengan istilah green bean. Setelah kita jemur gabah 4 jam atau 5 jam, gabah sudah siap di holler. Kita menggunakan mesin holler 2 unit. Nah, mesin holler ini dapat mengholler gabah berkisar 7-8 ton per jam. Setelah di holler, gabah labu akan kita jemur lagi lebih kurang 2 hari supaya kekeringan lebih terjamin. Kopi yang sudah melalui proses huller akan dikeringkan kembali selama 8 jam sebelum kembali melewati proses suton, di mana proses suton berfungsi untuk menyortir biji kopi yang sudah dikupas kulit tanduknya. Sistem kerja mesin suton kopi ini menggunakan tenaga udara yang dikeluarkan blower, sehingga terpisah antara biji kopi ringan dengan yang berat, yang memudahkan pelaku usaha memilih kopi yang berisi dan berkualitas. Untuk memastikan sudah terpisah secara benar antara kopi yang berkualitas dan yang kurang, masih diperlukan tenaga manusia untuk menyortir secara manual. Pelaku usaha gabah kopi biasanya menggunakan tenaga kerja wanita yang lebih teliti memisahkannya. Dalam 1 hari kerja, para pekerja ini bisa menyortir sekitar 150 kg kopi. Kopi-kopi yang berkualitas standar ekspor ini ditempatkan di wadah yang siap untuk dijual kepada supplier ekspor kopi. Biji kopi yang kurang memiliki kualitas baik ini biasanya digiling untuk dijadikan kopi yang biasa dikonsumsi rumah tangga atau kafe lokal. Setelah dijemur 2 hari, kering, dan kita masuk ke tahap suton. Nah, suton itu fungsinya untuk memisahkan biji yang bagus dan biji yang kurang bagus. Dan setelah disuton, biji yang bagus pun kita masih disortir lagi dengan ibu-ibu supaya kualitas betul-betul terjamin untuk diekspor. Nah, ibu-ibu ini apabila biji yang bagus, dia mampu mengerjakan 100-150 kg per hari. Para pelaku usaha gabah kopi juga memiliki lab kopi,
di mana di lab kopi ini dilakukan penggilingan kopi untuk dijadikan sampel bagi supplier eksportir kopi maupun pelaku usaha kafe kopi lokal untuk mengetahui kualitas dan rasa kopi yang diproduksi pelaku usaha gabah kopi. Setelah selesai proses dari gabah sampai sortir, sebelum kita tawarkan keluar, kita uji kelayakan dulu di lab ini. Nah, di sini kita bisa tahu rasa dan aroma, apakah layak untuk diekspor. Biji kopi yang memiliki kualitas baik dapat dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan biji kopi yang kurang baik dapat dijual dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Tidak dapat dipungkiri, geliat industri pengolah kopi nasional mampu memberi kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan juga deretan bukit-bukit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya dan juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Huta Bolon Simanindo. Museum Huta Bolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Huta Bolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Huta Bolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak. Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba. Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Huta Bolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu, yang di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Huta Bolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon, dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Huta Bolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh serta dilengkapi dengan kaca.
Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca. Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Pemirsa, Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia yang memiliki tingkat produktivitas tinggi. Ya, kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo tersebut menguasai pasar tradisional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama. Dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4-6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6-8 biji
1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20 sampai 25 ton per hektarnya. Jikalau kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60 sampai 75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan, kita packing setiap size. Siap itu kita masukkan ke kardus, satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik. Siap di packing semua, kita masukkan cold storage sampai dapat suhu -0. Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana satu kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai +2 derajat Celcius. Untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah +4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Joy Sembiring, sang pembudidaya, memiliki keinginan yang kuat menjadikan wortel Tanah Karo yang berasal dari produksi miliknya mampu menembus pasar internasional. Ya pemirsa, informasi dari Tanah Karo tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrianis. Kami tetap menghimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.